Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah memberikan tutorial tentang Google Meet ya. Eh, dan kita coba juga sudah tadi ya. Sekarang kita ada materi tematik lanjutan dari yang kemarin ya. Ini pada pertemuan ketiga. Kali ini fokus kepada pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Baik, adapun materinya yaitu ide pokok pada bacaan, kemudian informasi penting pada bacaan. Nah, di sini ada ide pokok, ada informasi penting. Apa sih ide pokok itu? Nah, sebelum kita menjelaskan tentang ide pokok dan informasi penting, eh, kita simak bacaan atau paragraf yang sudah tertera di depan kalian. Bapak akan bacakan paragraf pertama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Itu paragraf kedua. Kemudian lanjut ke paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ya, baik, kalian sudah melihat, mendengarkan isi paragraf 1 sampai dengan 3. Kira-kira apa saja yang ada di bacaan tersebut, di paragraf tersebut, informasi apa saja yang terdapat dalam paragraf tersebut? Oh, tentu banyak ya informasinya. Karena setiap bacaan atau paragraf tersebut mempunyai informasi. Informasi yaitu bisa berisi penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Ya, coba kita perhatikan di paragraf pertama tadi ya. Yang ini anak-anakku ya. Kalian simak, perhatikan baik-baik. Kita akan cari tahu apa saja informasi yang ada dalam paragraf pertama ini. Baik. Nah, di paragraf pertama ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang bagian bawah, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi informasi yang ada dalam paragraf pertama yaitu terletak pada kalimat pertama di sini ya. Anak-anakku sini sampai sini ya. Kemudian
terdapat informasi di kalimat terakhir yang ini ya. Itu informasi yang didapat dari paragraf pertama. Oh, ternyata tidak hanya informasi yang kita dapat, kita juga bisa dapat menentukan topik pada tiap-tiap paragraf. Nah, apa saja topik yang ada dalam paragraf pertama ini? Nah, di sini sudah ada ya. Ini topiknya di paragraf pertama itu, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Jadi pembahasan topiknya yaitu tentang tanaman jagung dijadikan bahan makanan pokok. Ini dinamakan dengan topik paragraf. Selanjutnya coba ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, ini merupakan topik daripada paragraf kedua. Apa topiknya? Yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, itu topik pada paragraf kedua. Next ke paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini terletak di bawah kalimat ya, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ini merupakan pembahasan topiknya tentang pengembangbiakan jagung hingga menjadi buah jagung. Itulah ya anak-anakku topik yang berada pada tiap-tiap paragraf. Baik, kita ulang lagi pada paragraf pertama, yaitu membahas tentang tanaman jagung dijadikan bahan makanan pokok ya, paragraf yang pertama tadi. Kemudian yang kedua membahas tentang pengembangbiakan tanaman jagung oleh petani topiknya. Kemudian yang paragraf ketiga membahas tentang pengembangbiakan tanaman jagung. Itulah topik yang berada di tiap-tiap paragraf. Dari ketiga paragraf ini ya, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, bisa disimpulkan bahwa apa yang tadi dijelaskan dalam tiap-tiap paragraf itu merupakan sebuah topik. Topiknya apa? Yaitu tentang atau membicarakan tentang perkembangbiakan tanaman jagung dari tiap-tiap paragraf tersebut ya. Jadi dari ketiga paragraf itu membahas tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Ya, itu perkembangbiakan tanaman jagung ini bisa disebut sebagai topik bacaan atau juga disebut ide pokok. Jadi ide pokok dari teks bacaan tersebut yang tiga paragraf tersebut itu adalah perkembangbiakan tanaman jagung. Ide pokoknya. Tiba pada saatnya rangkuman ya dari tadi pertama kita menjelaskan. Ingat ya, karena kita ini bahasa Indonesia menerangkan tentang ide pokok dan informasi. Jadi rangkumannya adalah ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau bisa disebut dengan topik bacaan. Sedangkan informasi yaitu berupa penerangan, pemberitahuan, kabar ataupun berita tentang sesuatu. Sehingga informasi ini bisa disebut atau bisa menjadi informasi penting tentang apa? Pengetahuan yang didapat dari suatu teks bacaan. Ya, itu Bapak kira rangkumannya untuk hari ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa itu ide pokok, apa itu informasi penting. Sekian, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita
selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.